Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom ini pada pagi hari ini. Ya, pada pertemuan kedua praktikum teknik pemulihan tanaman perkebunan. Pada hari ini kita akan membahas tentang biologi bunga. Ya, biologi bunga yang nanti berkaitan dengan kegiatan pemulihan tanaman. Selain daripada berhubungan dengan persilangan buatan, peningkatan keragaman genetik melalui persilangan buatan, juga sangat penting dalam mengelompokkan tanaman tersebut yang melalui biologi bunga ke dalam kelompok tanaman menyerbuka sendiri, menyerbuka silang, atau juga intermediate. Ini sangat penting dalam hal nanti, ya, kalau sudah dikelompokkan, varietas apa yang dihasilkan. Apakah hibrida, bersari bebas, galur murni, dan metode pemulihan apa yang digunakan. Ya. Jadi, mempelajari biologi bunga ini sangat penting dalam pemulihan tanaman. Ya. Utamanya nanti adalah bagian-bagian bunga yang berhubungan dengan reproduksi. Alat kelamin jantan dan betinanya, apakah berada pada satu bunga? Kalau dia berada pada satu bunga, di mana posisinya? Apakah berdekatan atau berjauhan? Kalau dia berdekatan, posisinya bagaimana? Posisi apakah jantan posisinya lebih tinggi dibandingkan di kepala putik misalnya betina? Ya. Nah, kalau dia berdekatan dan posisi jantan lebih tinggi dibandingkan betina, kemungkinan terjadi penyerbukan sendiri. Istilahnya penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya polen di kepala putik pada bunga sendiri atau pada tanaman sendiri itu sangat besar. Semakin dekat posisi keduanya, semakin besar peluang untuk terjadi penyerbukan secara alami. Maka kalau peluangnya besar, jika lebih dari 95%, maka dia digolongkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Itu kira-kira. Ya. Nah, jadi posisi alat kelamin jantan dan betina ini menentukan seberapa jauh, seberapa dekat, ya, di mana posisinya, apakah di atas atau di bawah, yang kira-kira jatuhnya polen di kepala putik itu seberapa mudah. Lalu lebih jauh lagi tentu perlu dipelajari juga kapan bunga tersebut mekar. Jam berapa? Apakah mekar terlebih dahulu baru polennya pecah? Ini sangat penting. Kalau mekar terlebih dahulu baru polennya pecah seperti pada cabai, kemungkinan terjadi penyerbukan silang yaitu lebih besar. Karena dia membuka dulu bunganya, kemudian baru polennya pecah, kemudian terjadi penyerbukan, bisa dibantu oleh serangga atau kapan itu terjadi. Atau kalau misalnya polennya pecah terlebih dahulu, baru diikuti oleh mekarnya bunga, kemungkinan terjadi penyerbukan sendirinya lebih besar. Ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat juga warna dari mahkota, karena warna mahkota ini berkaitan erat misalnya dengan mengundang serangga untuk hinggap. Jadi semakin cerah warna
mahkotanya berarti dia semakin mengundang serangga untuk hinggap, dan berarti kemudian penyebukan silangnya akan semakin besar. Ya. Itu kira-kira yang menjadi concern kita, sehingga ketika kita sudah bisa mempelajari biologi bunga, kita nanti akan gambar bunganya, ya, mahkotanya di mana posisinya, kelamin jantan dan betina seberapa besar, di mana posisinya, kemudian tangkai putik, ya, tangkai polen dan sebagainya, bagaimana posisinya. Kemudian kita kelompokkan, apakah kita menduga saja apakah nanti tanaman menyerbu sendiri atau menyerbu silang, lalu apakah termasuk bunga lengkap, bunga sempurna. Sebetulnya kuliah nanti di hari Selasa perlu kita kelompokkan itu. Ya. Nah, dengan demikian berarti kita perlu mengetahui bagian-bagian dari bunga. Apa saja bagian dari bunga? Setidaknya ada 6 bagian dari bunga. Yang pertama itu adalah benang sari, stamen. Ini benang sari. Ya. Ini. Nah, benang sari sendiri itu terdiri dari kepala putik, ini yang berada di benang sari terdiri dari kepala sari yang di atas atau disebut dengan anter, dan tangkai sari yang disebut dengan filamen. Jadi satu kesatuan ini adalah benang sari, anter dan filamen. Yang berikutnya adalah putik. Ini putik satu kesatuan. Ada kepala putik di sini. Ya. Ada tangkai putik, ini yang disebut dengan style. Ada bakal buah yang ada di dalam, yang disebut dengan ovari. Ya. Ini adalah ovari. Jadi kepala putik, kemudian tangkai putik, dan ovari. Ovari juga dibagi-bagi lagi. Ada ovari wall, ovari, ada folds of septum, ada folds of placenta. Jadi ini dalam di placenta. Ya. Nah, kemudian ada mahkota. Ini adalah mahkota. Corolla. Ya, kalau helai mahkota itu disebut dengan petal. Menjadi satu helai itu berarti adalah petal, helai mahkota. Total keseluruhan disebut dengan mahkota. Ya. Kemudian ini adalah kelopak bunga, kalik. Ya. Helai kelopak disebut dengan spal. Ya, jadi ada petal, ada spal. Dan kemudian ini adalah tangkai bunga atau pedicel. Nah, jadi kita bisa perhatikan di mana posisi masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini kepala putik. Ini sangat menentukan di mana kepala putik dan di mana polennya. Sebelum sampai ke sana, kita bisa lihat juga bahwa satu bunga ini lengkap. Ada ya, bunga, ada putik, ada polen, ya. Kemudian ada mahkota, ada kelopak, ya, tangkai bunga dan lain sebagainya. Ini lengkap, disebut dengan bunga lengkap. Ini bunga lengkap karena semua bagian-bagian bunganya ada. Kalau kita hanya concern kepada dua ini saja yang sangat penting, yaitu putik dan polen, ya, maka nanti kita bisa kelompokkan lagi apakah dia sempurna. Ya, bunga sempurna itu adalah bunga yang mempunyai dua alat kelamin dalam satu bunga. Ini bunga sempurna. Ada polen, ada putik. Itu bunga sempurna. Kalau salah satu tidak ada, maka disebut dengan bunga tidak sempurna. Ya, bunga tidak sempurna. Jadi pembagian bunga sempurna, bunga tidak sempurna adalah bunga sempurna, ada polen dan putik dalam satu bunga. Salah satu tidak ada, polennya saja tidak ada, atau putiknya tidak ada, maka disebut dengan bunga tidak sempurna. Ya.
Nanti ada hubungannya dengan bunga jantan, bunga betina. Jadi ada alat kelamin jantan dan kelamin betina. Kalau alat kelamin jantannya pada satu bunga, maka ya kalau misalnya salah satunya saja yang ada, jadi alat kelamin jantan yang ada pada satu bunga, ya, maka disebut dengan bunga jantan. Kalau betinanya saja pada satu bunga, maka disebut dengan bunga betina. Ya. Kalau dua-duanya ada, tadi bunga sempurna. Jadi bunga tidak sempurna itu bisa ada jantan saja atau betina saja. Sementara tadi bunga lengkap, tadi semuanya ada. Kalau salah satunya tidak ada, ya. Kalau satunya tidak ada, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Berarti kalau misalnya tadi hanya satu polen saja atau satu stigma saja yang ada, polen dan putik saja yang ada, pasti bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap berarti sekaligus jadi bunga tidak sempurna. Jadi kalau disebut dengan bunga tidak sempurna, berarti sudah pasti itu adalah bunga tidak lengkap. Ya. Bunga lengkap itu pasti termasuk juga bunga sempurna. Di concernnya itu agak berbeda. Nah, dari bagian-bagian bunga ini kita bisa melihat ya tadi ya di mana posisi jantan dan betina, seberapa dekat, lalu kemudian apakah mahkotanya itu membuka atau tidak nanti pada saat mekar ya pada kacang-kacangan mahkotanya membuka tetapi jantan dan betina tetap tertutup begitu sehingga tidak ada kesempatan bagi serangga ya atau membawa polen asing ya ke situ. Nah, jadi dalam praktikum kita nanti ini adalah menggambar ya, sketch dari bagian-bagian bunga tersebut di mana posisinya lalu diberi keterangan pada masing-masing. Ya. Di keterangan tidak haruslah bagus tapi jelas. Dan di sebelahnya kita beri foto aslinya. Jadi bisa kita tahu foto aslinya seperti apa, lalu sketnya seperti apa. Ya. Nah, lebih jauh lagi tentu saya katakan tadi, kalau kita bisa mengamati lebih jauh kapan dia membukanya, kapan dia mekarnya, dan bagaimana posisi mekarnya itu akan bisa dapat mengelompokkan itu ke dalam kelompok tanaman menyeruak sendiri, menyeruak silang atau intermediate. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bunga berbagai tanaman. Ini struktur bunga lengkap pada tomat. Jadi langsung kita bisa perhatikan di sini. Ya, ini adalah kepala putik. Kemudian ini adalah kotak sari, anternya. Kemudian kalau kita buka lebih jauh, itu adalah ini satu kesatuan, ya, kotak sari, antar, dan ini adalah tangkai, ya, filamen. Kemudian warna kuning, ini adalah mahkota, ya, helai mahkota itu total. Kemudian ini adalah spal, kelopak, ya, kelopak. Kemudian ini adalah tangkai. Ini adalah tangkai dari kepala putik, ini adalah stigma. Nah, jadi kemudian kita bisa lihat ini adalah kepala putik, ini adalah putik, ya, calon putik. Bisa kita lihat ya pada bunga tomat ini menonjol kepala putiknya, tetapi posisinya sangat dekat dengan antar. Ya. Dan pada saat bunga ini mekar, maka kepala putiknya akan menonjol ke atas. Kemudian dia bersentuhan dengan polen yang sudah pecah duluan. Sehingga bunga tomat itu penyerbukan sendirinya besar sekali. Kemungkinan terjadi. Dan kotak sari ini agak tertutup begitu. Sehingga tidak mudah dijangkau oleh serangga. Ya.
Di chat itu Pak Undang menyampaikan bahwa silakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dicatat ya sebagai nilai keaktifan. Ya, nilai keaktifan, salah satu penilaian dari praktikum adalah keaktifan Anda dalam merespon ya penjelasan maupun juga merespon materi yang diberikan. Nah, ini adalah tomat. Jadi salah satu contoh nanti yang kalau nanti akan menggambar foto aslinya misalnya, kemudian ada sketch ya, sketch di sebelahnya, sketch lengkap, atau bisa saja sketch bagian-bagian diperbesar begitu bagian itu ya, di sketch. Nah, ini adalah bunga lengkap pada kacang panjang. Ya, jadi kita bisa lihat di sini pada saat dia belum mekar, ini adalah kelopaknya. Kemudian ini adalah mahkotanya nanti di dalam. Ya, kalau kita buka lebih lanjut, ini ada kepala putik. Kemudian ini adalah anter. Anda bisa hitung berapa jumlah anternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 misalnya. 11 atau 12 bisa dihitung. Ini bisa dibuka. Lalu kemudian kalau kita perhatikan mekarnya mahkota bunga itu tidak menyebabkan polen dan kepala putiknya keluar. Ini masih tertutup dia. Karena masih tertutup dan polennya pecah nanti. Dan kemudian kalau kita buka lebih lanjut ini, posisi kepala putik dan polen itu sangat berdekatan, bahkan menggerumbul di dekat kepala putik. Ketika polen itu pecah, maka ketika kotak polen itu pecah, maka polen itu langsung menempel di kepala putik. Dan berarti seketika itu terjadi pembuahan. Terjadi penyerbukan. Penyerbukan nanti dilanjutkan dengan pembuahan, begitu, ya. Dan kemudian pembesaran buah dan seterusnya. Nah, ini terjadinya penyerbukan, terjadinya pecahnya polen ini sudah terjadi pada pagi hari, bahkan sebelum bunga itu mekar. Sebelum mahkota itu membuka, ya sudah pecah polennya. Pecahnya polen dulu diikuti itu matangnya polen, kemudian diikuti oleh membukanya mahkota setelah itu. Maka kacang-kacangan, semua kacang-kacangan itu penyerbukan sendirinya sangat besar. Jatuhnya polen di kepala putik pada bunga itu sendiri itu sangat besar. Ya. Dengan demikian, maka kacang-kacangan ini, contoh dari kacang-kacangan, kacang panjang ini, termasuk ke dalam kelompok tanaman menyerbuk sendiri. Apa konsekuensi tanaman menyerbuk sendiri? Konsekuensinya adalah varietasnya nanti varietas berupa galur murni, bukan hibrida. Karena varietas galur murni, konsekuensi genetiknya adalah homozigot. Homozigot, kalau dia semua homozigot, maka berarti kita bisa memperbanyak sendiri benihnya itu. Itu kaitannya ke sana. Jadi kalau dia varietas galur murni, yang dari tanaman menyerbuk sendiri tentunya tadi, maka perbanyakan benihnya relatif mudah. Kita bisa memperbanyak sendiri tanpa perlu melakukan penyerbukan buatan. Kalau hibrida kan harus diambil polennya dari sini, kemudian dilempelkan ke kepala putik. Polen dan putiknya berasal dari tanaman yang berbeda. Perlu dibantu, itu hibrida. Dibantu oleh angin. Kita desain agar bisa angin menyerbukan ya, polen dari tanaman berbeda ke tanaman betina yang kita desain. Nah, jadi ini adalah contoh
bunga lengkap pada kacang-kacangan. Tomat dan kacang-kacangan mewakili tanaman menyerbuk sendiri. Ada pertanyaan? Belum ya, di chat sudah disampaikan oleh Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, namanya William ya, Mbak Haura. Silakan, Mbak Mas William. Jadi gini, Pak, saya kan di rumah ada tanaman tomat. Nah, kalau terjadi hujan secara terus-menerus, bunga pada tomat itu nggak jadi buah, Pak. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Nah, karena sering diguyur hujan, Pak. Sering diguyur hujan. Bagus ya pertanyaannya, Mas William. Ya, itu nanti kaitannya dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan pembuahan. Ya. Pertama, penyerbukan itu terjadi. Sebelum penyerbukan, apakah matangnya polen itu bisa berlangsung dengan baik? Jadi kondisi lingkungan ini. Kondisi lingkungan akan menentukan. Saya katakan. Pertanyaannya Mas William kaitannya dengan itu, kondisi lingkungan sangat menentukan, mulai dari sempurnanya matang polen. Kalau terlalu panas, maka polennya itu bisa mati atau bahkan tidak berkembang, bisa mati. Kalau hujannya terlalu banyak, ya, dan tidak ada kesempatan polen itu membuka, tidak ada sama sekali misalnya cahaya matahari, maka dia tidak mekar, bisa jadi. Ya. Atau kalaupun mekar, kemudian hujan mengguyur terus-menerus, sementara kepala putik itu membuka, belum sampai polen itu jatuh di kepala putik, sudah hanyut oleh air hujan. Atau kalaupun polennya nempel di kepala putik, belum sampai terjadi perkecambahan pembuahan, dia sudah hanyut oleh air hujan. Nah, kalau itu yang terjadi semuanya, ya, polen mati, kemudian atau hanyut oleh air hujan, atau di kepala putik itu lepas oleh air hujan, maka tidak mungkin terjadi pembuahan. Karena tidak mungkin terjadi pembuahan, maka pasti buahnya tidak ada, dia akan rontok. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja pembuahan bisa terjadi. Ya. Tapi misalnya suhu lingkungan tidak memungkinkan, terlalu panas atau ekstrimnya tidak ada cahaya, maka perkembangan buah ini menjadi terganggu. Putik menjadi buah itu menjadi terganggu. Ya. Tidak terjadi pembesaran buah dan dia akan rontok. Tentu kondisi lingkungan, kalau curah hujan terlalu tinggi, gitu ya, terlalu lembab, ini akan mempengaruhi itu juga. Nah, ini sangat tergantung dengan varietasnya tentunya. Kalau varietasnya untuk dataran rendah, dia tidak mampu merespon, beradaptasi pada lingkungan yang terlalu ekstrim seperti itu, maka dia akan rontok. Kira-kira itu ya, Mas William, curah hujan terlalu tinggi. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Mutia. Di rumah kan saya menanam kacang panjang. Ya. Jika dia sudah berbuah, seminggu setelah itu dia berubah menjadi kuning dan mengkerut gitu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Sebabnya? Ya, baik, bagus pertanyaannya, Mbak Mutia. Kacang panjang sudah terjadi, sudah berbunga, sudah terjadi pembuahan. Kemudian pembesaran buahnya terganggu. Ya, mengkerut begitu. Nah, ini mengapa bisa demikian? Tentu banyak faktor, ya perlu Mbak Mutia amati pelan-pelan mengapa bisa. Apakah ada hama dan penyakit tidak di sana? Kalau dia ada hama, perhatikan kalau dia terserang misalnya kutu daun misalnya, ya. Di sekitar tangkai biasanya kutu suka tangkai bunga ataupun juga buah muda itu kalau penuh oleh kutu pasti akan makanannya yang tersedia itu dihisap oleh kutu pasti akan rontok. Ya. Nah, perhatikan juga kalau dia tanam di pot, apakah kondisi
tanahnya memungkinkan untuk dia tumbuh subur. Airnya bagaimana? Kekurangan atau tidak? Kalau dia kekurangan air, maka dia akan merespon, akan rontok buahnya. Tidak terjadi pembesaran buah. Ya. Kemudian cahaya matahari juga perlu dilihat. Kalau cahaya matahari tidak optimal, maka pembesaran buah juga akan terganggu. Intinya adalah setelah pembuahan itu terjadi, maka lingkungan ya pada lingkungan tumbuhnya harus optimal untuk pembesaran buah. Pembesaran buah itu kan perlu cadangan makan yang akan dialokasikan ke sana. Cadangan makan dibuat dari mana? Dari daun. Dari daun akibat adanya cahaya matahari, dia membentuk fotosintesis. Dia melakukan fotosintesis, membentuk cadangan makanan. Ya. Nah, makanan itu yang ditransfer ke dalam buah dan kemudian biji. Ya, jadi perlu diamati dengan detail ya Mbak Mutia, kenapa itu bisa terjadi. Ya, seharusnya kalau semuanya berjalan dengan baik, itu buah kacang panjang bisa tumbuh dengan baik. Itu kira-kira yang Mbak Mutia. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya adalah struktur bunga lengkap pada cabai. Nah, tadi kalau pada tomat bisa kita lihat tuh bagaimana posisi anter dan polen. Kemudian dibandingkan dengan kepala putiknya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini benang sari atau anternya, ini kepala putiknya. Dan ini mahkotanya. Ya. Kepala putiknya berada di atas nongol, benang sarinya berada sedikit di bawah dan sudah pecah nih. Ya, kalau tadi kan benang sarinya nggak begitu kelihatan, yang kelihatan hanya anter saja. Ini polennya sudah bisa terlihat di sini. Ya, kalau pada tomat tadi bisa kita perhatikan itu sangat ya tidak terlihat itu polennya pecah. Nah, kalau ini pada cabai mahkotanya membuka, kemudian mahkota itu membuka sekitar pukul 7 pagi gitu ya. Sekitar 7 pagi. Dan kemudian diikuti oleh matangnya benang sari dan jatuhnya benang sari di kepala putik. Ini dibantu oleh serangga. Ya, nah, dengan demikian maka ini putik, benang sari, mahkota, kelopak. Ini bisa kita lihat di sini. Meskipun kemungkinan terjadi penyerbukan sendirinya besar, ya. Meskipun terjadi penyerbukan sendirinya besar, namun penyerbukan silangnya juga besar. Ya, sehingga cabai itu tergolong ke dalam tanaman intermediate. Penyerbukan sendirinya besar dan penyerbukan silangnya juga besar. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita ambil contoh pada padi. Ini bunga. Kalau tadi bunga lengkap, bisa kita lihat ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai bunga, ada benang sari, ada putik pistil. Ya. Itu bunga lengkap. Sementara bunga tidak lengkap, itu salah satu bagian bisa tidak ada. Misalnya ini, mahkotanya tidak ada pada padi, tapi termodifikasi menjadi lema dan palea. Lema, ini palea. Ini, ya, jadi mahkotanya termodifikasi. Ini ada lemanya, ya, kemudian ini palea, tutup seperti nutup begitu. Ya. Nah, ini adalah polen. Ini stigmanya.
Kemudian mekarnya bunga kemudian diikuti oleh pecahnya polen, dan mekarnya bunga itu sebentar saja. Ya, sebentar saja. Jadi ini bunga tidak lengkap, tetapi termasuk bunga sempurna. Artinya ada polen, ada alat kelamin jantan di sini, kemudian ada alat kelamin betina di sini. Ada alat kelamin jantan, ada alat kelamin betina. Ya. Maka dia bunga sempurna, tetapi digolongkan sebagai bunga tidak lengkap. Ya, ini endosperm, ini adalah calon biji gitu, embrio yang ada berada di dalamnya. Ya. Ini adalah contoh dari bunga tidak lengkap. Ya. Yang berikutnya adalah kita beri contoh, atau saya beri contoh bunga tidak sempurna. Jadi bunga tidak sempurna itu hanya punya salah satu dari alat kelamin. Kalau dia hanya punya alat kelamin betina saja, maka disebut dengan bunga betina. Kalau dia punya alat kelamin jantan saja, maka disebut dengan bunga jantan. Ya. Jadi bunga betina, bunga jantan. Oleh karena itu, bunga ini disebut dengan bunga betina, bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Jadi ada bunga betina, ada bunga jantan. Karena bunga betina hanya ada alat kelamin betina, bunga jantan hanya ada alat kelamin jantan. Contoh pada jagung. Jagung termasuk bunga tidak sempurna. Meskipun dalam satu tanaman punya dua alat kelamin, ya, tetapi terletak pada bunga yang berbeda, maka dia termasuk bunga tidak sempurna. Jadi punya dua alat kelamin dalam satu bunga tetapi pada bunga yang berbeda. Maka kemungkinan terjadi penyerbukan silangnya besar. Oleh karena itu jagung termasuk tanaman menyerbuk silang. Ya, karena alat kelaminnya terpisah. Pepaya juga begitu. Jadi ada bunga betina, ada bunga jantan. Tetapi istimewanya pepaya itu ada bunga hermafrodit di sini. Di mana dua alat kelamin jantan dan betina termasuk yang dalam satu bunga, maka pada pepaya tidak mutlak bunganya tidak sempurna. Tidak mutlak bunga pepaya itu tidak sempurna. Ya, jadi bunga sempurna itu dua alat kelamin dalam satu bunga. Ya, bunga betina itu hanya satu alat kelamin saja, itu betina. Bunga jantan. Jadi pepaya mempunyai bunga betina, bunga jantan, dan bunga hermafrodit. Bunga yang lengkap dua-duanya satu bunga itu disebut dengan bunga yang sempurna. Jantan dan betina pada satu bunga itu disebut dengan hermafrodit. Nah, ini terkait ya dengan banyak hal kalau pepaya ya. Jadi bunga betina itu kalau hanya satu tanaman saja, maka disebut dengan tanaman betina. Oleh karena itu pepaya itu ada tanaman betina, ada tanaman jantan. Semua bunga yang ada pada tanaman tersebut adalah jantan, pepaya jantan itu. Semua bunga itu bunga betina, pepaya betina. Pepaya jantan tidak ada buahnya untuk sayur ya, bunganya untuk oseng-oseng Sunda. Pepaya betina ada buahnya, tapi tidak banyak. Kalau tidak ada sumber polen dia tidak akan jadi buah. Kalau pepaya jantan buahnya mungkin ada satu, pepaya gandul itu ada kadang-kadang. Karena kalau betina itu kalau tidak ada bunga yang lain yang ada polennya di sana, maka dia itu tidak ada buahnya. Ya. Dan kalau ada buahnya, maka
bentuk buahnya biasanya kalau pepaya itu adalah bulat. Jadi kalau bentuknya bulat, tidak banyak buahnya, itu adalah pepaya betina. Kalau satu pohon bisa tidak berbuah. Nah, sementara yang diinginkan oleh petani itu kalau ditanam adalah pepaya hermafrodit. Buahnya lonjong. Jadi kalau buahnya lonjong, pepaya hermafrodit itu. Buahnya lebat karena dia punya 2 klamnya dalam satu bunga. Ya, lonjong. Nah, ini terkait dengan ekspresi dari gen tertentu ya di pepaya. Jadi pepaya itu unik ya. Ada pertanyaan? Contoh pepaya dan jagung termasuk bunga tidak sempurna. Siapa? Januari, bertanya? Pak. Siapa? Januari Kartikasari. Oh ya, Januari Kartikasari. Silakan, Mbak Januari. Kok saya tidak. Oh ya, silakan. Apakah penyerbukan pada tanaman jagung itu mempengaruhi jumlah bulir pada bonggol jagungnya, Pak? Baik, makasih Mbak Januari. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ya jumlah polen pada bunga jantan itu mempengaruhi ya bulir-bulir biji-biji jagungnya menjadi ya sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu jagung-jagung yang ada itu hibrida dipilih, diseleksi yang polennya banyak. Dalam satu bunga itu polennya banyak ya. Dan selisih antara mekarnya bunga jantan dan betina itu ya ada irisan. Jantan mekar duluan biasanya, betina belum keluar. Tapi lalu ketika betinanya mekar, jantan masih ada, sehingga ada irisannya. Ya, jadi ada irisannya, sehingga sangat penting menyeleksi ya calon varietas ya varietas hibrida biasanya yang mempunyai polen yang banyak, mempunyai bunga jantan yang banyak. Begitu. Semakin banyak bunga jantan berarti semakin lengkap dia membuahi pala putik, dalam halnya rambut. Jadi rambut, sepanjang rambut dari jagung itu adalah ada pori-porinya, jatuh dimanapun juga polennya akan membuahi. Nah, kalau ternyata polennya tidak banyak, membuahi putiknya tidak banyak, maka akan ompong. Ya. Jadi maka bijinya sedikit ya yang berhasil dibuahi, tidak ada ya biji yang berkembang karena polennya tidak banyak. Di chat Mas Norma, Mbak Norma ya, Norma Amalia menanyakan tentang lili. Terkait dengan lingkungan lagi ini ya, bunga lilinya itu kalau tidak ada hujan tidak ada akar bunganya, tapi kalau ada hujan kemudian bukanya tumbuh. Nah itu biasanya adalah induksi dari lingkungan ya. Untuk tanaman-tanaman yang berbunga, tanaman-tanaman tahunan biasanya juga ya, tanaman tahunan, buah-buahan gitu ya. Bunga-bungaan juga bunga-bungaan tahunan. Kemudian perkebunan juga begitu. Ada inisiasi dia kekeringan dulu, kemudian muncul hujan beberapa hari, inisiasi pembungaan, bunganya banyak. Ya. Kemarau misalnya 2 minggu, kemudian hujan beberapa hari, ya. Terjadilah pembungaan. Itu kira-kira ya, Norma Amalia. Baik, saya akan lanjutkan. Ini bunga tidak sempurna pada semangka. Nah, ini pada cucurbitaceae, kelompok mentimunan, ada yang disebut dengan bunga betina. Bunga betina itu ya tidak ada polennya di sana, tetapi ada ciri, ada bakal buah, terjadi pembengkakan di situ. Ya, ada calon buah yang terlihat, calon buah semangka, bakal buah, itu berarti bunga betina. Ada mahkotanya, ada kelopaknya, ya. Tetapi
tidak ada benang sarinya. Itu bunga betina. Di lain pihak ada bunga yang tidak ada penggelembungan itu. Tidak ada putik. Ya. Yang ada benang sari. Ya. Maka itu adalah bunga jantan. Ya. Bunga jantan, bunga betina, ya, itu terletak pada jantan dan betina terletak pada bunga yang berbeda, ya. Maka ini adalah bunga tidak sempurna. Jadi bunga jantan, bunga betina. Kemudian pada satu tanaman itu jantan lebih banyak dibanding betina. Jadi misalnya 7 jantan, 1 betina. Ini umumnya untuk cucurbitacea. Meskipun ada yang lebih sedikit lagi perbandingannya. Ya. Jadi dalam satu bunga itu mirip dengan bunga jagung. Dalam satu tanaman, dalam satu tanaman itu mirip dengan jagung. Ada bunga betina, ada bunga jantan. Ya. Ya. Tetapi terletak pada tanah bunga yang berbeda. Ya, ini bunga tidak sempurna jadinya di situ, sehingga terjadi penyerbukan silang yang lebih besar. Meskipun penyerbukan sendirinya mungkin besar juga karena polennya berasal dari tanaman yang sama, itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendirinya besar, kemudian penyerbukan silang juga besar, maka ini bisa saja dikelompokkan ke dalam intermediate. Ya. Yang berikutnya adalah contoh bunga tidak sempurna pada sawit. Ini juga mirip pada jagung dan mirip pada semangka dan atau cucurbitacea yang lain tadi. Ada bunga betina pada kelapa sawit, ada bunga jantan. Hanya punya satu alat kelamin saja, jantan atau betina, bunga tidak sempurna. Dan kalau pada semangka tadi, jantan dan betina bisa bersamaan, mekarnya ada jantan, ada betina. Kalau pada kelapa sawit tidak demikian. Tergantung dari lingkungan. Sebetulnya dia bisa jadi bunga jantan, bunga betina, ya bakal bunganya. Kalau lingkungannya optimal, maka dia menjadi bunga betina. Kalau lingkungannya tidak optimal, menjadi bunga jantan. Nah, ini menjadi sangat penting ya bagi Anda semua untuk mempelajari pada kelapa sawit ini. Ya. Jadi kalau lingkungannya kurang subur, hujannya kurang banyak, maka dia akan jadi bunga jantan semua nanti di sana. Kalau lingkungannya bagus, jadi bunga betina. Itu terjadi beberapa bulan sebelum bunga itu mekar. Ada switch, jadi satu bunga itu akan jadi jantan atau betina tergantung dari lingkungan. Ya. Ini bunga tidak sempurna pada kelapa sawit. Itu adalah contoh-contoh saja. Contoh bagi kita bagaimana bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Selanjutnya kegiatan praktikum kita adalah mencari bunga di sekeliling lingkungan Anda, 5 macam tanaman. Kalau bisa, tanamannya mewakili 5, ada pangan, ada perkebunan, ya, ada buah, ada sayur, ada hias. 5. Kalau bisa, ya. Lalu digambar bagian-bagiannya tadi dengan lengkap. Lalu lampirkan juga fotonya, gitu ya, untuk bunga tersebut, sehingga ada foto, ada scan gambar. Tentu Anda harus tahu nama latinnya dan nama Indonesia tanaman tersebut. Ya, apa saja tanamannya, tapi kita harus tahu nama latin Indonesia. Lalu kemudian mulai menduga bagaimana tipe penyerbukan, menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Kalau bunganya jantan betina, alat kelaminnya terletak pada bunga yang berbeda, kemungkinan menyerbu silang. Ada duga saja kemungkinan menyerbu silang. Kalau misalnya kelamin jantan dan betina pada satu bunga berdekatan, itu kemungkinan menyerbu sendiri. Namun sebelumnya perlu dikategorikan bunga lengkap, identifikasi, ya, kelopak, mahkota, ya, jantan dan betina. Kemudian apakah bunga lengkap atau bunga tidak lengkap, bunga sempurna atau tidak bunga tidak sempurna. Lalu kemudian berumah 1, berumah 2, berumah 1 itu begini. Tadi jagung itu jantan dan betina pada satu tanaman, berumah 1.
Kelapa sawit juga demikian. Tapi ada juga yang berumah dua. Misalnya pepaya, ada pepaya jantan, pepaya betina, terletak pada tanah berbeda. Itu berumah dua. Ya. Itu saya kira tugas kita. Ada pertanyaan dari Mas Afan. Apakah turunan galur murni bisa didapat dari induk tanaman hibrida? Keturunan galur murni bisa didapat dari induk hibrida kalau diterus dilakukan penyerbukan sendiri selama 7-8 generasi. Misalkan. Selfing selama 8 generasi itu misalnya di galur murni di situ. Ya. Tapi kalau hanya 1-2 generasi, maka dia belum berupa galur murni. Dia akan segregasi di situ. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, nanti akan dilanjutkan dengan Pak Undang, ya, penjelasan lebih lengkap. Ya, ini adalah contoh. Ya, maaf. Sebelum saya tutup, ini adalah contohnya. Ya, jadi ini gambar aslinya, foto aslinya, pepaya misalnya. Kemudian dia ada sketch bunga betina pepaya, lalu ada keterangan 1, 2, 3, gitu keterangannya apa. Ya. Kemudian tipe penyerbukan, ini menyerbuk silang, kategori bunga tidak lengkap dan bunga tidak sempurna. Ya. Kemudian ini adalah jagung, bagiannya adalah tangkai sari, kemudian malai, ini bunga jantan berarti ini ya. Tipe penyerbukan silang karena ini bunga jantan, bunga tidak sempurna. Bunga jantan pada jagung. Kemudian nanti dihubungkan dengan pustaka yang ada. Apa kira-kira jagung itu termasuk tanaman pinus? Ini menyebut silang atau bagaimana bunga-bunga pada jagung itu pustaka yang melengkapi informasi yang kamu peroleh dari lapangan. Itu pustaka. Mengenai formatnya saya kira nanti Pak Undang akan menyampaikan. Ya. Dengan demikian maka pengantarnya saya cukupkan sampai di sini. Nanti disambung oleh Pak Undang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.